Halo teman-teman dan Ibu Nilu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kecerdasan Majemuk. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Filipus Kevin, NIM 1914064. Saya Yohanes Agung Setiawan, NIM 1914144046. Saya Yohanes Alfredo Krisdamara, NIM 191414061. Saya Albertus Rebza Kusuma, NIM 191414049. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah kecerdasan. Kecerdasan pasti dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi teman-teman, setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas dalam bidang seni, ada yang cerdas dalam bidang pengetahuan, ada yang cerdas dalam bidang sosial. Tuhan menciptakan manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kalian pasti tahu teman-teman bahwa kebanyakan orang itu menganggap orang yang cerdas adalah orang yang memiliki IQ yang tinggi atau sering meraih prestasi. Contohnya saja dalam dunia pendidikan, siswa yang sering meraih ranking atau juara baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan nasional, itu sering dianggap orang yang cerdas. Kemudian, siswa yang tidak pernah meraih prestasi atau ranking ini sering dianggap orang yang tidak cerdas. Itu adalah persepsi yang salah, teman-teman. Siapa tahu siswa yang tidak pernah meraih prestasi ini memiliki kecerdasan dalam bidang seni atau memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, teman-teman, kita akan menjelaskan pengertian kecerdasan dari beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Anita A. Wolford tahun 1975, kecerdasan menjadi 3 pengertian, yaitu kemampuan untuk belajar. Setiap orang itu memiliki daya serap yang berbeda-beda. Kemudian keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Nah, setelah dari belajar ini, pengetahuan yang diperoleh itu juga berbeda-beda. Ada yang mendapatkan semuanya, ada yang enggak. Kemudian, pengertian yang ketiga ini kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru atau lingkungan pada umumnya. Kemampuan untuk beradaptasi ini adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ke depannya, supaya dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari Goddard tahun 1946, itu menganggap kecerdasan sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang datang. Jadi pengalaman adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi masalah atau untuk mengantisipasi masalah-masalah yang datang. Kemudian dari Gardner, ini yang menemukan teori kecerdasan majemuk. Ini beranggapan bahwa kecerdasan majemuk ini memiliki arti bahwa dalam kemampuan untuk memecahkan permasalahan, seseorang bisa menggunakan lebih dari satu kecerdasannya. Jadi setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, dan dalam memecahkan masalahnya pun itu pasti akan menggunakan lebih dari satu kecerdasannya. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian kecerdasan majemuk oleh rekan saya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari kecerdasan majemuk itu. Nah, saya garis besar lagi bahwa kecerdasan majemuk adalah salah satu teori dari adanya sekian banyak teori mengenai kecerdasan. Oke, kecerdasan majemuk pencetusnya ialah Howard Gardner, seorang ahli psikologi dan profesor pendidikan dari Harvard University. Nah, dalam pengembangan teori
kecerdasan majemuk ini bersama rekan-rekannya yang ada di Project Zero, dia mengembangkan kecerdasan majemuk ini. Nah, Project Zero itu apa sih? Project Zero itu merupakan sebuah proyek yang berdedikasi pada bidang yang mengenai pengembangan pendidikan. Nah, maka dari itu, dari adanya hasil kerja bersama rekan-rekannya, Howard Gardner dalam Project Zero-nya itu, ia dapat mendefinisikan kecerdasan atau intelijensi itu yang pada penjelasannya, menurut Gardner, intelijensi adalah sebuah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Nah, dari pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa intelijensi itu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Nah, di situ ia mau menekankan bahwa kecerdasan itu tidak hanya sebuah teori saja, namun juga harus bisa dipraktikkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, mengapa Howard Gardner itu membuat sebuah teori kecerdasan majemuk ini? Latar belakangnya yaitu karena ia mempertentangkan teori kecerdasan yang lama, yaitu yang dalam teori tersebut bahwa kecerdasan itu hanya diukur dengan tes IQ. Padahal di saat itu tes IQ hanya menitik beratkan pada kecerdasan linguistik, matematis logis, dan juga kecerdasan spasial saja. Nah, dari sinilah Howard Gardner mempertentangkan hal tersebut. Dan bersama rekan-rekannya, ia pun mengembangkan sebuah teori yang sekarang kita kenal dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yang dimana dalam multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini, ia kelompokkan lagi. Awalnya, dia mengelompokkan hanya menjadi 7. Namun, dalam perkembangannya, akhirnya dia mengelompokkan menjadi 9 kecerdasan yang ada dalam teorinya tersebut. Nah, dari adanya itu, maka terbentuklah 9 jenis kecerdasan yang ada dalam teori kecerdasan majemuk ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai 9 kecerdasan majemuk oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 jenis kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Gardner. Yang pertama itu ada kecerdasan verbal atau linguistic intelligence. Itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata-kata secara efektif, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Itu adalah suatu kecerdasan verbal atau linguistic intelligence. Dan yang kedua itu ada kecerdasan logika matematik atau logical matematic intelligence. Adalah suatu kemampuan dalam pengolahan bilangan serta logikanya secara efektif. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematikal ini memiliki kecenderungan serta ketertarikan dalam mengeksplorasi sebuah permasalahan dalam logikanya, sehingga dia akan menemukan sebuah
jalan keluar atau titik temu dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, yang ketiga itu ada kecerdasan visual spasial, adalah kemampuan dalam menangkap dunia visual secara tepat. Nah, kemampuan atau kecerdasan visual spasial ini cenderung berpikir secara visual yang tinggi. Nah, dalam kepekaannya terhadap bentuk, bidang, warna, dan hubungan antara unsur-unsur tersebut. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini adalah seseorang kayak semisal arsitektur, itu memiliki kecerdasan ini dalam mengolah unsur, bidang, ruangan, garis, warna dalam penyusunannya sebuah proyek pembangunan suatu bangunan. Nah, ia akan memiliki kemampuan dalam visual spasial dalam menyusun sebuah proyek yang akan ia bangun. Nah, yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik jasmani atau kinetic body kinetic intelligence. Itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan suatu gerak tubuh untuk mengekspresikan suatu gagasan atau perasaannya. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan jasmani ini memiliki kontrol dalam keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, dan keanggunan dalam gerakannya. Nah, contohnya kita ambil contoh itu para atlet, para penari, dan para pemahat atau pengukir. Itu memiliki kecerdasan ini karena dia dalam suatu pekerjaannya atau melakukan suatu kegiatannya itu menggunakan suatu kontrol keseimbangan, ketangkasan, serta kekuatan daya tahan tubuh, dan juga dalam keanggunan setiap gerakannya dalam melakukannya. Nah, yang selanjutnya itu ada kecerdasan musikal atau musikal intelligence. Itu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk suara. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung mengerti sebuah komposisi dalam musik, sehingga dia dapat mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dalam komposisi sebuah bermusik. Nah, yang selanjutnya itu ada kecerdasan interpersonal. Ini adalah sebuah kemampuan dalam memahami serta peka terhadap orang lain atau perasaan orang lain. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan ini memiliki kecakapan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan dia itu biasanya dapat menjalin hubungan yang baik dengan banyak orang. Sehingga karena dia itu dapat memahami setiap pribadi orang itu dengan baik, dengan penuh kepekaannya. Nah, kecerdasan yang selanjutnya itu ada kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Itu adalah kemampuan dalam memahami dirinya sendiri atau kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi, kecerdasan ini cenderung dalam pendalaman untuk memahami dirinya sendiri serta mengendalikan dirinya sendiri itu akan ditempatkan di mana atau seperti apa atau bagaimana ia akan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Itu kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang selanjutnya itu ada kecerdasan natural atau natural intelligence. Itu adalah kemampuan seseorang dalam mengerti tentang alam. Dan biasanya kecerdasan natural ini, seseorang yang memiliki kecerdasan ini, itu memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap dunia atau situasi alam sekitar. Sehingga ia akan memanfaatkan alam sekitar itu dalam sebuah eksplorasi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Itu adalah kemampuan seseorang yang menyangkut tentang kepekaannya terhadap keberadaan sesuatu dan realistis yang sedang terjadi. Jadi, seseorang yang memiliki kecerdasan eksistensial ini adalah seseorang itu akan cenderung mempertanyakan keberadaannya, mempertanyakan sesuatu yang sedang terjadi atau realistisnya yang sedang terjadi. Ini adalah yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kecerdasan eksistensial. Demikian. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan penerapan model pembelajaran yang berbasis kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Nah, bagaimana penerapannya? Ya, kecerdasan linguistik tadi kan siswa dapat
mengolah atau menggunakan kata-kata dengan baik, baik dengan tulisan ataupun lisan. Nah, di sini caranya untuk memfasilitasi siswa yang mempunyai kecerdasan linguistik ini itu dengan menyajikan soal matematika berbentuk naratif, dan bisa juga siswa diminta untuk menjelaskan secara lisan. Nah, bentuk naratif itu seperti apa ya? Seperti soal cerita. Nah, seperti itu. Jadi siswa dapat mengolah lagi apa yang diketahui di sana, apa yang ditanyakan di sana, dan bagaimana dia cara menjawabnya. Nah, begitu. Lalu yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Oke, di kecerdasan ini pendidik membuat sebuah tantangan atau memberi kesempatan siswa untuk menemukan, membuat dugaan, hingga membuktikan dugaan tersebut. Ya, contoh pembelajarannya seperti logika dan teori himpunan. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Ya, kita tahu sendiri kan, beliau adalah masternya di bidang logika, begitu. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Nah, di sini untuk menerapkan pembelajaran berbasis kecerdasan spasial ini, spasial itu apa sih tadi? Ya, berhubungan dengan visual ya. Nah, berarti di sini pendidik harus menyajikan materi tertentu dengan bantuan teknologi berupa visual, begitu, yang nanti akan memudahkan siswa yang memiliki kecerdasan ini. Seperti apa contohnya? Ya seperti PowerPoint seperti ini. PowerPoint, Desmos mungkin, GeoGebra, yang untuk membuat geometri bidang atau bahkan geometri luang yang mungkin tidak bisa kita gambar secara manual, kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Dan kita juga bisa mewadahi siswa-siswa yang memiliki kecerdasan spasial ini. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik. Ya, ini berhubungan dengan gerak badan gitu. Ini yang mempunyai kecerdasan ini biasanya itu seperti atlet, terus penari. Nah, itu dia mempunyai kecerdasan ini. Lalu bagaimana kita menerapkannya dalam matematika? Ya, sebagai pendidik, kita dapat merancang hands-on activity. Apa itu hands-on activity? Ya, di sinilah kegiatannya kita mengumpulkan data. Nah, data itu diambil dari mana? Ya, dari sekitar kita yang ada. Contoh saja, kita harus mendata misalnya barang ini harganya berapa di Indomaret. Lalu kita bandingkan dengan yang ada di Alfamart mungkin seperti itu. Nah, itu kan menggunakan gerak badan seperti itu. Kita berpindah tempat seperti itu. Dan nanti siswa diminta untuk membuat sebuah kesimpulan seperti itu. Itu pun bisa. Lalu yang selanjutnya adalah kelima, kecerdasan musikal. Ya, tentu dengan berhubungan dengan musik-musik. Ya, di sini pendidik itu bisa mewadahi siswa yang memiliki kecerdasan ini dengan cara mengubah lirik lagu dengan mengganti kata-katanya itu dengan rumus matematika. Ya. Ada lagu yang satu terkenal ya di kalangan anak-anak sih. Tapi itu merupakan bentuk penerapan proses pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Contohnya tuh lagu 1+1. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan proses pembelajaran dengan menerapkan model kecerdasan musikal seperti itu. Lalu yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Nah, secara garis besar, interpersonal itu adalah tadi yang dikatakan Agung, berhubungan dengan orang lain, atau bahasanya kita tuh bisa care lah. Pokoknya tuh orang yang mempunyai ini tuh care sama orang lain, peduli dengan orang lain seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita merancang pembelajaran
agar orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini terwadahi seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk kelompok dan melakukan pembelajaran kelompok. Seperti itu. Dengan demikian, siswa-siswa dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, dengan demikian juga, siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dapat diwadahi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Tadi inter, sekarang intra, begitu. Nah, tentu kebalikannya. Kalau tadi kita belajar kelompok, kecerdasan intrapersonal ini kita sebagai pendidik memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara individual. Nah, dalam bentuk apa? Ya, seperti PR, seperti memberi materi pengayaan. Nah, seperti itulah dia dapat belajar secara individual. Yang selanjutnya adalah kecerdasan natural. Ya, di sini pendidik bisa merancang kegiatan pembelajaran di luar ruangan, di luar kelas, atau di alam terbuka. Nah, di sini pendidik tuh diminta untuk lebih jeli. Apa sih yang akan dipetik atau apa yang dapat diajarkan di luar ruangan? Seperti itu. Contoh, mengamati tiang listrik. Kita menghitung tinggi tiang listrik. Seperti apa? Ya, menggunakan mungkin bayangannya, lalu kita bandingkan dengan tinggi badan siswa. Seperti itu. Itu dapat dilakukan di luar ruangan. Gitu, atau di alam terbuka. Yang selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Nah, di sini penting bagi guru dalam menghadapi siswa yang memiliki kecerdasan eksistensial tinggi. Ya, biasanya tuh orang yang memiliki kecerdasan eksistensial yang tinggi itu dia tuh sering mempertanyakan, mengapa bisa rumus jarak misalnya? Mengapa rumus jarak tuh seperti itu? Dari mana asalnya? Begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini peran guru dapat menjelaskan dari mana asal rumus jarak 2 titik itu terjadi seperti itu bagaimana. Nah, tentunya kita tahu kan asal usulnya ya dari Pitagoras seperti itu. Kita dapat mengetahuinya seperti itu. Nah, di sini sangat penting bagi guru untuk menguasai materi tentunya. Nanti kalau seandainya ada siswa kita yang memiliki kecerdasan eksistensial, nah kita bisa mempersiapkan diri seperti itu. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.